Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Fula, Suara Ahli Media BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran Agenda 2 dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Agenda 2 ini terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap e-learning, itu total sinkronusnya adalah 11 jam pelajaran, kemudian asinkronusnya adalah 14 jam pelajaran. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap klasikal, hanya 2 jam pelajaran. Baik, saya akan menjelaskan dari hari ke hari. Yang pertama itu adalah hari ke-14, jadi sinkronusnya hanya 4 jam pelajaran, jadi kita ketemu itu secara online. Tentu saya akan memperkenalkan diri secara singkat dan peserta diklat mungkin memperkenalkan diri hanya sebatas nama, kemudian tempat dia bekerja, ya, jabatan jabatan yang sedang diembannya sekarang. Kemudian secara singkat juga saya mencoba untuk menyampaikan review agenda 1, yakni keterkaitan antara integritas kepemimpinan dan energi kepemimpinan, dan bagaimana agenda 1 ini menjadi basis untuk implementasi agenda 2 ini. Berikutnya adalah saya menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Kepada peserta diklat, paling tidak pengetahuan tentang revolusi 4.0 ini dapat memberikan highlight bahwa dunia tempat kita tinggal sekarang itu sedang diatur ulang. Kemudian kita mencoba juga betapa pentingnya kepemimpinan berbasis data di era revolusi industri 4.0 ini. Setelah itu kita melakukan brainstorming, ya, itu dengan tema implikasi revolusi industri 4.0 terhadap model kepemimpinan dan bagaimana cara bekerja. Brainstorming ini menggunakan aplikasi slido.com. Dengan demikian, ketika melakukan brainstorming, mereka menyampaikan ide-ide itu hanya menggunakan kata kuncinya saja. Berikutnya, tentu kita punya gambaran setelah melakukan brainstorming. Dengan kata kunci, seluruh peserta diklat bisa melihat hasil dari brainstorming tersebut. Maka ini menjadi sesi yang menarik ya untuk melakukan diskusi secara singkat. Kemudian pada akhirnya kita bersama-sama bisa menetapkan kesimpulan, ya, kesimpulan kelas. Kemudian sesi asinkronus itu 5 jam pelajaran, mereka diberi penugasan membuat essay. Ini yang paling penting adalah ketentuannya. Temanya adalah implikasi revolusi industri 4.0 terhadap model kepemimpinan di dalam birokrasi pemerintah dan sejumlah permasalahannya. Ini harus dalam bentuk studi kasus. Kasusnya diambil dari kantor tempat mereka bekerja. Yang terpenting di sini adalah bagaimana proses mengidentifikasi masalah. Jadi masalahnya itu adalah masalah internal. Semua harus berbasis data. Ya. Mereka diminta untuk mempelajari seluruh data yang tersedia, apalagi mereka juga memiliki tim kerja gitu ya. Itu seluruh data dipelajari. Ya. Data tersebut dilakukan analisis sehingga bisa dilakukan stratifikasi masalah. Biasanya analisis data ini, data yang bagus itu adalah berupa data kuantitatif atau paling tidak semi kuantitatif. Sehingga kita bisa mengidentifikasi persentase masalahnya. Nah, setelah itu, mereka memiliki keyakinan bahwa identifikasi masalah, ya, di masalah internal mereka itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena basisnya adalah data. Berikutnya di hari ke-15, sinkronus atau alokasi waktu dalam sesi sinkronus itu hanya 4 jam pelajaran, sama seperti hari ke-14. Kita bersama-sama melakukan refleksi kesimpulan dari pembelajaran di hari ke-14 atau hari sebelumnya.
Kemudian seperti biasa, kembali lagi melakukan brainstorming terkait masalah umum. Nah, masalah umum ini diambil dari esai yang telah mereka buat di hari ke-14 atau hari sebelumnya. Sama menggunakan aplikasi slido.com. Kemudian setelah melakukan brainstorming tentu akan mendapatkan gambaran besar ya, ide dari seluruh peserta diklat. Kita melakukan diskusi ya. Nah, ini menarik nih diskusinya itu ya. Jadi setiap orang punya masalahnya, orang lain di peserta diklat yang lain tahu masalah temannya ya. Tentu ini diskusi menarik, mungkin bisa memberi masukan dan sebagainya. Tapi paling tidak bisa mengetahui bahwa ada permasalahan atau variasi permasalahan di dalam kelas itu. Berikutnya adalah kita menetapkan kesimpulan yang kembali lagi diarahkan pada masalah kepemimpinan di era revolusi industri 4.0 dalam birokrasi pemerintahan. Sesi asinkronus itu seperti biasa hanya 5 jam pelajaran, maka saya akan memberi penugasan dalam bentuk esai. Ketentuannya adalah temanya itu penyebab dari masalah yang telah teridentifikasi dari tugas esai sebelumnya dalam bentuk studi kasus. Jadi tadi di hari ke-14 mereka mengidentifikasi masalah, maka di hari ke-15 mereka mengidentifikasi penyebab. Yang terpenting itu adalah bagaimana proses mengidentifikasi penyebab. Ya, ini tentu penyebab internal, basisnya juga data. Mereka diminta untuk kembali melihat proses bisnis. Ya, proses bisnis dari masalah yang telah diidentifikasi. Ya. Nah, dari melihat kembali proses bisnis, tentu ini memaksa kita untuk mengurai dari proses itu. Dengan demikian, syukur-syukur ada datanya, kemudian dianalisis, maka kita bisa atau peserta diklat dapat menstratifikasi penyebabnya. Kemudian di hari ke-16 adalah di sesi asinkronus, ini JP-nya lebih sedikit, yakni 3 jam pelajaran. Mereka kembali melakukan refleksi, kesimpulan dari pembelajaran hari ke-15, kembali lagi brainstorming secara singkat ya dari essay yang telah dibuat pada hari ke-15, dan seperti biasa menggunakan aplikasi slido.com. Kemudian ini opsional ya, diupayakan ada diskusi terkait penyebab umum ya, dari gambaran penyebab atau variasi penyebab yang disampaikan oleh peserta diklat melalui brainstorming tadi. Akhirnya kita menetapkan bersama-sama kesimpulan yang mengarah pada penyebab dari masalah kepemimpinan di era revolusi industri 4.0 dalam birokrasi pemerintah. Kemudian sesi asinkronus ini 4 jam pelajaran, itu tugas individunya tetap membuat esai. Ini mereka diminta untuk membuat esai dengan tema solusi dari penyebab yang telah teridentifikasi dari tugas esai sebelumnya dalam bentuk studi kasus. Jadi dari hari ke-14, 5, 16 ini terdapat urutan yang runtut, ya, mulai dari identifikasi masalah, penyebab, dan hari ke-16 adalah membuat esai terkait solusi. Yang terpenting di sini adalah proses penetapan solusi. Mereka diminta dengan anggota tim kerja mereka melakukan brainstorming. Kemudian masing-masing anggota tim itu wajib mengajukan satu solusi. Ya. Wajib menyampaikan satu solusi. Nama dan status yang pengaju solusi itu wajib disebutkan di dalam esai. Itu biasanya di dalam bentuk tabulasi. Apa solusi mereka, nama mereka siapa, kemudian status mereka seperti dalam hal ini adalah mungkin jabatan atau keahlian mereka. Kemudian mereka peserta diklat itu membuat ranking dari solusi-solusi yang ditawarkan. Tentu ranking ini itu dari hasil atau basisnya adalah resiko, bagaimana resiko dari solusi itu,
kemudian bagaimana tingkat keberhasilannya, serta efektivitas dan efisiensinya. Ini dari 14, 15, 16, itulah sesi dari asinkronus. Kemudian tahap terakhir adalah tahap klasikal, hanya 2 jam pelajaran. Ya, ini pun terpaut lebih dari 2 minggu, ya, di hari ke-37. Tentu karena saya baru pertama kali berjumpa dengan mereka, perlu memperkenalkan diri singkat sekali. Dan ini pertama kalinya kita tatap muka secara langsung, paling tidak mereka tahu saya secara fisik dan saya juga tahu mereka secara fisik. Dan kita saling memahami gesture masing-masing. Yang kedua, itu kita tetap melakukan brainstorming ya terkait dengan solusi dari esai yang telah dibuat pada hari ke-16. Brainstorming kali ini tidak menggunakan aplikasi, tapi ide mereka dituliskan pada secarik kertas, biasanya kertas post-it itu, yang dituliskan adalah kata kunci dari solusi yang telah dibuat mereka, satu saja, kemudian ditempelkan dalam flipchart dan mereka melihat semua ide rekan-rekan mereka terkait solusinya, dan ini menjadi sesi pembelajaran yang menarik. Selain mereka itu mengetahui ide rekan-rekan mereka, mereka juga bisa paling tidak menghubungkan lah. Oh, berarti kelas ini secara umum solusi yang ditawarkan adalah ini, misalnya. Dan tentu ini menjadi bahan pengkayaan ya. Paling tidak mungkin peserta diklat 1 itu bisa mengadopsi dari solusi yang ditawarkan oleh peserta diklat yang lain. Jadi sesi brainstorming ini akan memberikan insight pada peserta diklat secara keseluruhan, atau inspirasi lah. Terakhir, kita semua menetapkan kesimpulan. Ya. Jadi ini adalah kesimpulan kelas. Jadi kelas ini memiliki warna yang pas. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian pemaparan saya terkait rencana pembelajaran agenda 2 yang saya tawarkan. Paling tidak tujuan penyampaian ini adalah memberikan sesuatu yang up to date. Seperti tadi kita mengkaitkan kondisi sekarang, kondisi kepemimpinan kita dengan revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.